Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali, kita dapat berkumpul kembali dalam acara KKN, Belajar Bersama Masyarakat yang ke-64 oleh Universitas Airlangga bersama kelompok 253. Sebelum kita memulai rangkaian acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Kalau begitu, berdoa dipersilakan. Oke. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu Indonesia Raya, yang akan kemudian dilanjutkan oleh Himna Airlangga. Untuk teman operator, mohon bantuan untuk memutar lagunya. Terima kasih kepada teman atau kakak operator yang sudah meluangkan waktunya memutarkan lagu kebangsaan dan juga Himna Airlangga untuk kita. Selamat pagi semuanya, halo. Ya, semoga pagi ini lebih ceria
ceria ya daripada minggu kemarin. Karena Sabita Wibowo biasanya dipanggil Bita sama teman-teman. Dan hari ini, pada minggu ini, aku akan menemani kalian sebagai pemandu acara yang nantinya akan ada materi yang super simple, tapi semoga informatif untuk kalian. Dan kalau boleh aku sebutkan kembali, minggu kemarin kan kita perkenalan, kita introduction. Kalau hari ini nanti ada materi mengenai ide bisnis. Nah, mungkin dari kalian beberapa sudah ada yang mulai bisnis, atau mungkin buka all shop, atau mungkin jadi reseller, atau yaitu yang nomor 8, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, juga nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Tapi sebelum kita menuju acara yang utama, yaitu materi mengenai ide bisnis, ada satu lagi yang perlu aku ingatkan, Zoom meeting pada pagi hari ini. Boleh minta tolong di share screen supaya bisa dilihat bersama. Baik, oke. Berikut adalah peraturan dari Zoom meeting kita, yaitu yang pertama, peserta diharapkan untuk sudah masuk ke dalam room maksimal 5 menit setelah absen dan link di-share di grup. Lalu yang kedua, ada peserta diharap menuliskan nama lengkap, seperti contohnya Raihana Sabita Wibowo. Lalu yang ketiga, selama belajar bersama berjalan, peserta diminta untuk mengaktifkan fitur mute atau diam, kecuali jika diizinkan oleh moderator dan host untuk berbicara. Lalu yang keempat, peserta wajib menghidupkan kamera selama berjalannya acara. Jika terdapat masalah mengenai koneksi atau jaringan, dapat menghubungi di grup WA kita. Lalu selanjutnya peserta diharapkan memakai virtual background untuk yang bisa memakai. Kalau mungkin kalian memakai ponsel tidak apa-apa. Dan aku minta maaf juga karena ada kendala signal tadi. Jadi selanjutnya ada peserta dipersilakan untuk bertanya dengan menggunakan feature raise hand terlebih dahulu. Lalu dipersilakan untuk menyalakan mikrofon lalu mengajukan pertanyaan setelah moderator atau pemateri mempersilakan untuk bertanya. Yang ketujuh, ada dimohon untuk tidak gaduh seperti menyalahgunakan chat box. Chat box hanya digunakan untuk izin ke kamar mandi, bukan untuk bertindak yang lainnya. Dan yang terakhir, akan ada reward untuk peserta teraktif dan taat peraturan. Maaf. Oke. Terima kasih, Kakak Operator. Nah, sebelum kita mulai ke acara intinya, benar-benar mulai, ada satu lagi yang akan teman-teman dari mahasiswa KKN ini bagikan untuk kalian, yaitu video singkat mengenai vaksin. Pasti udah familiar banget kan sama namanya vaksin, soalnya kemarin baru saja dilaksanakan vaksin yang untuk 18 tahun ke atas. Dan gak lama lagi, atau mungkin sekarang, sudah dibuka pendaftaran untuk vaksin, kalau nggak salah usia 12 atau 13 hingga 17 tahun. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga sudah ada yang vaksin, atau mungkin masih takut karena dari masyarakat ada omongan-omongan yang kurang benar atau kurang enak. Nah, padahal vaksin itu penting banget untuk kesehatan tubuh kita di saat era pandemi seperti ini. Mungkin tanpa tunggu lama-lama, kita bisa puterin langsung videonya supaya kita semua bisa menyaksikan dan memahami apa itu vaksin. Salam sehat. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, vaksinasi COVID-19 masih terus berlangsung. Penyuntikan vaksin COVID-19 dilakukan 2 kali atau 2 dosis dengan jarak 2 pekan. Tentunya Anda mungkin bertanya, apa sih yang terjadi setelah divaksin? Bagaimana efeknya? Dan yang paling sering ditanyakan, seberapa efektif sih vaksin COVID-19 setelah program vaksinasi ini berjalan? Dan untuk lebih jelasnya lagi, saya akan menyapa Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Ditjen P2P Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi. Dr. Nadia, gimana sih caranya sebenarnya mengukur efektivitas dari vaksin tersebut setelah vaksin disuntikan? Vaksin ini kan membentuk antibodi. Nah, yang kita ukur antibodi ini adalah yang kita sebut sebagai imunogenitasnya. Jadi kemampuan vaksin tadi membentuk antibodi yang kita harapkan. Kita ketahui dari hasil uji klinis yang dilakukan oleh tim di Unpad bahwa antibodi yang terbentuk dari penyuntikan vaksin Sinovac yang saat ini kita gunakan ini rentang waktunya 28 hari setelah penyuntikan kedua. Karena kita tahu kan vaksin ini perlu 2 kali suntikan ya, penyuntikan pertama
kemudian 14 hari kemudian kita disuntik kembali dan kita menerima dosis kedua. Nah, setelah penyuntikan dosis kedua, 28 hari kemudian baru antibodi itu terbentuk secara optimal. Nah, tiap-tiap vaksin ini memiliki jarak penyuntikan yang berbeda-beda. Nah, kenapa nih harus 2 kali dan berbeda-beda? Jadi sebagian besar dari vaksin-vaksin untuk COVID-19 ini, imunogenitas atau antibodi yang kita harapkan lebih dari 95% itu baru bisa tercapai setelah 2 kali suntikan dalam rentang waktu tertentu ya. Jadi kalau Sinovac ini tadi Dr. Esa sudah sampaikan rentang waktunya 14 hari. Berarti suntikan pertama itu baru bisa mencapai 60% antibodinya. Tapi kemudian setelah kita berikan suntikan lagi di 14 hari kemudian, maka antibodi yang muncul itu bisa mencapai 99% bahkan pada vaksin Sinovac. Jadi untuk mengoptimalkan pembentukan antibodi tadi, maka harus diberikan 2 kali penyuntikan. Ya, vaksin itu berbeda-beda rentang waktu penyuntikannya. Ada yang seperti Sinovac ini 14 hari, kemudian ada yang seperti vaksin AstraZeneca atau Pfizer itu memiliki rentang waktu ada yang 21 hari, ada yang 28 hari. Apakah ada kemungkinan kalau orang yang sudah disuntik kemudian terinfeksi virus COVID-19? Masih mungkin dia untuk diserang virus COVID-19, tapi dengan dia punya vaksin, dia punya pertahanan yang artinya nanti membuat dia tidak menjadi sakit. Kalaupun kemudian misalnya pada kondisi tersebut ya, karena virusnya lebih kuat atau kalau jumlah virusnya lebih banyak, jelas vaksin ini dari hasil juga uji klinis itu menyebutkan bahwa vaksin ini memberikan perlindungan untuk gejala COVID yang berat ataupun gejala COVID yang mematikan. Jadi kita bisa melihat proteksi yang betul-betul diberikan oleh vaksin ini adalah mencegah kita kalau sakit menjadi sakitnya bertambah parah. Sebelum kita dapat giliran vaksin ya Dr. Esa, kita harus tetap sehat dengan cara menerapkan 3M, 3T dan tentunya melakukan vaksinasi. Diharapkan dengan kita terus-menerus melakukan ketiganya secara bersamaan, maka COVID-19 dapat segera kita kendalikan. Nah, cukup jelaskan bahwa program vaksinasi COVID-19 ini harus kita dukung secara menyeluruh. Baik yang sudah divaksin maupun yang belum, harus tetap sama ya. Mari kita tetap disiplin 3M dan dukung terus upaya vaksinasi yang tengah berlangsung di tengah kita. Salam sehat dari saya. Oke, tadi itu adalah penjelasan singkat dari apa itu vaksin. Tapi meskipun singkat yang jelasin dokter ya, jadi lebih masuk gitu informasinya. Mengenai vaksin juga, pasti masih ada simpang siur informasi. Kalau habis vaksin, bisa-bisa kena COVID. Tapi tadi udah dijelasin juga sama dokternya, kalau vaksin itu bukan pencegahnya, bukan obatnya. Tapi paling tidak kalau mungkin kita sudah divaksin, gejala yang kita alami tidak akan seberat orang yang belum divaksin. Jadi seperti itu. Oke, selanjutnya pasti udah nggak sabar banget buat langsung ke materinya, apalagi aku kasih spoiler ya, pematerinya itu orangnya asik, cantik, ceria lagi, bisa bikin kalian melek nanti. Oke, jadi daripada lama-lama, kita panggil aja dulu pemateri kita pada pagi hari ini, Kak Arimbi dari kelompok 253 Universitas Airlangga. Hai Kak Arimbi. Hai guys. Halo. Apa kabar nih Kak? Oh, kabar aku sangat baik ya pastinya, karena aku sangat semangat untuk mengisi materi hari ini. Oke, ngomong-ngomong tentang materi pada pagi hari ini nih ya, coba deh dikasih overview sedikit aja sebelum nanti ke detail-detail dari materinya. Kamu kepo ya? Jangan-jangan. Oh, nggak boleh kepo. Ya, jadi pastinya materi untuk hari ini aku bakal bahas tentang apa sih ide bisnis yang harus diinovasi buat anak-anak remaja gitu. Karena kita tahu kan, buat Karang Taruna ini memang mayoritas umurnya masih remaja, masih semangat huru hara. Jadi aku mau memberikan yang terbaik dan semoga nanti ilmunya bermanfaat. BTW aku mau minta maaf ya kalau suaranya nggak kedengeran, soalnya di depan rumah aku ada orang bangun rumah. Jadi mungkin ya. Oke, gak apa-apa. Tapi mungkin nanti bisa dinaikin intonasinya. Kan Kak Arimbi suaranya sangat-sangat merdu, itu bisa kedengeran kok Kak. Oke, daripada kita lama-lama, mending langsung aja kita perhatikan dan cermati baik-baik informasi dari Kak Arimbi. Tapi sebelumnya aku mau ingetin lagi kalau pada materi pada pagi hari ini tuh ada penugasan nantinya, yang mana kalian harus butuh didengarkan baik-baik, atau kalau perlu dicatat, kalau mau di screenshot juga boleh di screenshot. Juga pada penugasan itu nggak cuma kalian ngerjain, ngumpulin, udah selesai, tapi ada poinnya, dan benar-benar akan ada hadiah yang dibagikan. Untuk detailnya kita tunggu aja setelah Kak Arimbi menjelaskan nanti. Udah siap Kak Arimbi? Oke. Silahkan Kak Arimbi. Baik, makasih Vita. Vita hari ini yang nge-MC karena aku jadi pemateri di sini. Jadi selamat pagi teman-teman, good morning. Nama aku Arindi. Aku di sini sebagai anggota dari kelompok KKN BBM UNER ini. Dan di sini aku mau membagikan, aku mau disclaimer sedikit ya. Kalau di sini aku cuma bukan menggurui, tapi aku lebih tepatnya untuk sharing tentang
pengalaman tentang apa sih yang harus diawas gitu untuk kita masih anak-anak yang masih muda buat punya jiwa-jiwa semangat berbisnis. Tapi sebelumnya aku juga mau minta tolong sama teman-teman karena materi ini nggak akan aku share di WA atau di grup kayak kemarin. Jadi teman-teman boleh screenshot atau teman-teman boleh catat karena nanti aku memetil terkait penugasan teman-teman nanti ada korelasinya antara informasi yang mau aku bawa dan hadiahnya super wow dar karena hadiahnya kita akan dapat Rp50.000 untuk satu orang pemenang. Jadi teman-teman please beware, tetap diperhatikan aja karena ini materinya super ringan. Jadi mulai aja kita langsung ke materi pertama. Mungkin operator bisa minta tolong. Oke. Ini sudah, oh ya. Ya, pertama aku mau bilang makasih buat teman-teman karena teman-teman udah mau ikut pagi-pagi, ikut KKN, ngebantu kita. Dan seperti judulnya, aku benar-benar ingin membangun semangat berbisnis gitu. Karena basically bisnis itu hal yang biasanya kita tahu kayak, oh mek dodolan, oh cuma jualan, oh bisnis itu mencari cuan. Iya boleh, memang benar. Tapi kita langsung aja next selanjutnya. Bisnis tuh apa sih? Apa sih bisnis? Cuman jualan kah? Atau bisnis tuh cuman semata-mata cuma mencukupi kebutuhan hidup kita kah? Atau mencari uang kah? Tapi bisa next slide, itu aku sudah merangkum 3 top 3 pengertian bisnis menurut para ahlinya. Kalau menurut Hutch and Capper, ada suatu kegiatan individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa, sama mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, masih ada korelasinya lah ya, intinya kita menjual barang atau jasa. Terus ada Brown and Pretzel, ya, itu memiliki arti lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Jadi kalau kata Brown sama Pretelo ini, sorry ya kalau misalnya Pak Pretelo ini ada salah pronunciation, beliau bilang kalau misalnya kita itu menjual barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Misalnya kita lagi ada, kalau kalian tahu di SD atau di sekolah-sekolah, ada kan biasanya fotokopi, ada kan yang namanya laminating, alat-alat tulis. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai sebuah bisnis. Jadi kita menjual apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Yang ketiga, ada dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dari KBBI. Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, yaitu usaha dagang. Ya, jadi intinya komersial di sini kita tetap menarik arti untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita sendiri, memiliki feedback. Jadi misal apa sih orang, misalnya seperti tadi kita ambil contoh orang jualan ya yang di dekat sekolah-sekolah. Kita nggak mungkin kan jauh-jauh ke somewhere yang kita butuh fotokopi secepatnya. Pasti kita akan langsung menuju ke tempat di mana toko itu ada di dekat sekolah kita. Jadi itu tadi, yang jualan juga dapat uang, kitanya juga dapat untung kayak gitu. Jadi di sini ada kaitan komersial dalam bidang perdagangan kayak gitu. Mungkin langsung next slide. Terus konsep bisnis sendiri itu ada 4 teman-teman. Yang pertama ada strategi inti atau core strategy. Itu kayak, jadi kita harus punya visi dan misi. Dalam sebuah bisnis itu kita nggak langsung kayak, oh aku mau jualan, biar ikut-ikutan aja. No, that's not a vision. Itu bukan visi, itu bukan misi. Tapi apa sih yang harus kita tanamkan di sini, kayak kenapa kita harus punya visi dan misi? Ya itu tadi, karena kita biar tahu tujuan kita tuh berbisnis apa. Ada core strateginya. Yang kedua ada sumber daya strategis atau strategy resources. Itu semua yang berhubungan sama kompetensi utama, kayak proses inti, aset strategis. Itu istilahnya kayak gini. Gimana sih caranya kita ini bisa melariskan gitu? Gimana sih caranya kita bisa mendapatkan peluang, atau kita gimana sih bisa dapat keuntungan yang banyak gitu? Misalnya teman-teman jualan risol mayo waktu pandemi. Ini kan nggak mungkin ya waktu PPKM kalian jual-jual di pinggir jalan atau menawarkan ke teman-teman kalian, karena kita tahu PPKM kita harus di rumah. Teman-teman harus punya strategi resources. Apa sih yang harus dilakukan? Apa sih yang harus teman-teman lakukan buat tetap mendapatkan keuntungan itu tadi. Terus yang ketiga ada perantara pelanggan atau customer interface. Itu istilahnya kasarannya kayak teman-teman tuh berhubungan sama dukungan pemerintah. Teman-teman berkaitan sama pemenuhan dinamika hubungan dan struktur harga. Jadi teman-teman itu harus survei harga juga. Kok harga pasarnya misalnya risol mayo nih 2.000, kalian nggak bisa jual 2.003, kalian juga harus memperhitungkan laba untuk kepentingan kalian sendiri dan juga untuk kepentingan masyarakat lagi. Jadi balik lagi, perantara pelanggan ini juga penting buat kita. Kok yang di sana harganya lebih murah, kok di sana lebih mahal, kok di sini. Nah, kalian juga harus survei. Itu konsep bisnisnya. Dan yang keempat adalah
jaringan nilai atau value network. Jadi itu istilahnya kayak apa ya? Kolega gitu. Kayak melengkapi sumber daya perusahaan gitu. Istilahnya jaringan nilai untuk memperkuat korelasi. Misal aku punya bisnis namanya Southern Das. Wah, keren tuh kayak bisnis di bidang makanan beverage gitu. Aku mau punya kalau aku juga punya teman, punya kolega. Teman-teman aku ada bisnis ini, bisnis ini. Nah, kita harus punya teman kolega atau punya korelasi gitu untuk memperkuat networking kita. Jadi biar banyak ini istilahnya nanti kita well known di beberapa tempat Southern Das ini well known kayak gitu. Kayak network circle area, bukan circle tapi untuk memperkuat hubungan antar pedagang gitulah, jaringan nilai, value network. Oke, bisa langsung next. Teman-teman kalau misalnya ada question atau pertanyaan bisa disimpan dulu, nanti ada sesi tanya jawab ya, karena aku harus nge-rap buat menjelaskan. Waktunya kita limited soalnya. Oke, yang pertama ada business manufacturer. Itu kalau kalian tahu kayak pabrik tekstil, pabrik baja, terus mebel, ya gitu-gitulah, bisnis-bisnis yang kayak gitu. Terus ada yang namanya juga bisnis jasa. Bisnis jasa ini well known banget di kita ya, misalnya kayak jasa pendidikan, sekolah, terus kesehatan, kayak rumah sakit, itu juga bisnis loh. Rumah sakit, sekolah, keuangan, kayak bank, gitu, konsultan, terus apalagi perawatan, misalnya kayak kalian yang suka ke salon atau mani pedi atau ya ghosting lah, itu juga termasuk. Terus ada juga jasa-jasa yang sekarang lagi well known tuh biasanya kalau kalian anak K-pop ya, ada photocard gitu kan kayak diedit-edit yang lucu-lucu. Nah, itu juga termasuk jasa. Terus kan kalau tahu jasa titip yang biasanya di luar negeri ke Indonesia itu juga termasuk bisnis jasa. Terus ada juga bisnis perdagangan, itu kayak toko kelontong, toko pakaian, kayak grosir, ya yang jual gitu-gitulah ya, kayak supermarket, Alfamart, Indomaret gitu. Terus yang terakhir, belum terakhir ya. Oh, bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif ini kayak tambang emas, minyak bumi gitu-gitu. Terus tembaga, ya pokoknya kayak gitu-gitu lah ya. Nggak mungkin yang harus ada sebuah building atau company yang gede buat mengelola. Terus yang terakhir ada bisnis agraris. Dari namanya udah kelihatan ya kan. Itu pasti kayak berkaitan sama bercocok tanam. Misalnya di sawah, itu terus perusahaan kelapa sawit. Biasanya yang punya kebun-kebun teh, budidaya obat-obatan dan herbal gitu-gitu. Ya, kayak gitulah. Itu adalah jenis-jenis bisnis yang biasanya kita ketahui pada umumnya ya. Oke, langsung next slide. Berbisnis waktu pandemi, why not? Iya, kenapa tidak? Next. Oh iya. Oke, gimana sih sebenarnya cara memulai bisnis gitu? Kayak misal, oh Mbak, Karin aku tuh ingin berbisnis tapi aku nggak tahu how to start. It's easy. Pastikan kamu mempunyai niat. Awali dengan niat. Segala sesuatu tuh harus punya niat. Kamu tuh harus punya niat dan visi misi seperti strategi yang tadi aku bilang konsep bisnis. Karena dalam berbisnis itu kalian harus punya big why menurutku. So, big why itu apa sih? Big why itu seperti apa sih yang mendasari kamu buat berbisnis? Apakah kamu ingin keliling dunia? Ataukah kamu ingin, aku cuma ikut-ikutan temen? Atau aku ingin ikutan tren? Atau aku memang punya hobi? Atau aku ingin menjadi orang kaya? Atau aku ingin jadi flexing kemana-mana, punya uang sendiri gitu? Ya, itu oke. Kalian harus punya big why. Karena apa? Setiap sesuatu yang kalian mulai, itu karena dalam berbisnis ini basically there's a lot of ups and downs. Kalian tuh pasti punya up and down. Nggak mungkin bisnis itu kalian tuh bakal laris terus. Oh, sing tuku wake rek. Enggak duwe kan? Aku duwe terus. Enggak. Apalagi for starting the business itu benar-benar hal yang paling susah menurutku. Jadi kalau misalnya kalian lagi mulai bisnis, itu pasti kalian harus punya niat. Karena nggak selalu kalian itu langsung lancar, mulus, karena pasti ada down-nya. Ya itu tadi, kalau kalian punya big why, aku punya big why, misalnya kalian lagi ada down-nya, ya kalian balik lagi, oh aku inget, aku pengen naik hajiin orang tuaku, aku pengen flexing kemana-mana, ya it's okay, because you have big why, itu tadi. Next slide. Ting. Oh ya, cari peluang sebanyak-banyaknya. Kalian masih muda, go explore the world. Kayak, ya cari aja gitu, karena once you start, jangan berhenti buat mulai. Jadi, pandemi, aku nggak bisa mbak, soalnya aku masih kecil, atau ini masih pandemi, it's hard for me to start, ini susah buat mulai. No, nggak ada kayak gitu. Kalian harus punya visi misi dan juga cari peluang. Sekarang lagi pandemi, cari ide, cari peluang. Apa sih yang dicari sama orang-orang waktu pandemi? Masker. Atau kalau kalian punya hobi, kalian bisa kembangkan hobi kalian dari peluang tadi. Oh, aku misalnya hobi menulis.
oh aku hobi menggambar, kenapa tidak aku membuka komisi kayak gitu. Next. Oh wow, aku buru-buru sekali. Oh ya ini, tarik pelanggan dengan ide, sorry, itu ide yang besar ya guys ya, bukan ide yang kecil. Aku ada tipe itu di situ. Ya maaf ya, mohon teman-teman mohon dimaafkan. Maksudnya di sini tuh gini, kalian waktu memulai bisnis nggak mungkin kan langsung kayak punya privilege yang langsung laris manis, enggak. Tapi kalian harus punya attract someone, attract customer gitu. Gimana sih caranya bisnisku ini bisa berjalan dengan baik? Saat kamu memulai bisnis, kamu bisa tarik pelanggan dengan, halo, ini loh aku baru buka bisnis, karena kamu pelanggan pertama, aku kasih kamu promo nih, kamu bisa bayar segini gini buat penglaris, atau ini nih kok jasa atau produk yang aku jual waktu pandemi ini beda sama yang lainnya. Pokoknya ada ciri khas dari kalian atau attract someone tuh pakai, oh iya, oh iya aku mau mau. Memang itu susah sih, memang kayak attract someone itu susah, tapi iya kalian harus melewati fase dan step itu. Karena kalau menurutku sebagai pengalaman yang pernah berjualan juga, nggak mudah juga buat memulai bisnis. Kalian harus mulai dari nol. Gimana sih caranya aku bawa jajan, aku bawa ini, aku lariskan ke teman-teman aku, itu ya kind of bisnis juga, harus bisa attract. Kamu kalau misalnya beli jajanku nanti kamu gratis ini loh. Oh kamu kalau misalnya beli kain ini kamu gratis ini loh, ada freebies-nya loh, ada ini kayak gitu. Jadi apa sih yang jadi ciri khas atau attract customer gitu. Next slide. Gunakan teknologi. Ini aku yakin generasi milenial sekarang ini pasti sudah jos pakai teknologi, apalagi Instagram, TikTok, and those things itu buat promosi mantul banget. Yang sudah aku lihat, aku observe, itu sebenarnya jualan itu nggak basically dari Shopee, Tokopedia, Bukalapak, tapi kan juga bisa mulai dari private store dari kalian gitu. Kayak misalnya aku mau mulai bisnis food and beverage, jualanku. Ya buka aja dari Instagram, kalian kenalin dulu ke teman-teman, ini aku buka ini, kalian sering promosi, atau kalian buka konten, buka ide kreatif, pokoknya semenarik mungkin biar food and beverage kalian itu jalan. Emang susah sih, I hate promotion. Ya for real, aku mengakui aku benci promosi, tapi kalau nggak ada promosi nggak akan ada yang datang. Nggak mungkin kalian pakai babi ngepet terus kayak aku mau banyak yang datang, nggak mungkin. Jangan gunakan itu, gunakan teknologi. Jangan gunakan babi ngepet. Jadi istilahnya kayak Shopee, kalau kalian memang mau bekerja sama dengan Shopee, ya boleh banget. Shopee ini cuman ada kebijakan buat yang new merchant gitu. Karena aku juga pernah buka di Shopee dan itu kayak itu susah kalau buat orang-orang baru seperti kita, seperti orang yang mau merintis. Jadi benar-benar kalau dari Shopee ada beberapa perbedaan privilege gitu antara new merchant sama yang udah star seller. Nah, teman-teman bisa pertimbangin, mungkin teman-teman nanti bisa mulai bisnisnya itu dari Instagram dulu atau private to private, dari teman ke teman, dari om, kayak aku ini. Nanti kalau udah makin gede, kalian bisa langsung buka ke Shopee. Karena once you start di Shopee atau Tokopedia, aku baca syarat dan ketentuan, sekarang pilih kasih ya. Oh ya, oke, 10 menit. Oke, next. Tapi aku pelajar, bisnis apa sih yang cocok buat pelajar? Next slide. Ya, ini aku kemarin sudah survei, kebetulan aku memang bekerja di sebuah platform yang memang kerjanya bukan disebut kerja sih. Freelancer juga bukan, part-time juga bukan, apa ya kita nyebutnya. Dan memang rata-rata aku kerjanya itu banyak banget anak-anak yang umurnya di bawah aku. Paling banyak anak SMP, SMA. Asli sih, aku kayak merasa, oh my God, aku terlalu tua untuk mengenali bisnis-bisnis kayak gini. Pertama ada open commission. Yes, kalian masih muda, bisnis yang cocok buat kalian dan menurutku nggak ganggu sekolah atau aktivitas lainnya. Dan modalnya pun sangat minimalis nol adalah open commission. Open commission ini apa sih Mbak Indi? Open commission itu kayak kalian punya keahlian di suatu bidang, misalkan aku jago dalam menggambar. You start to draw, gambar sesuatu untuk ada yang minta jogiin gambar atau ada kalian bisa pintar nulis cerita. Ya, buat aja cerita. Even the price is not that really ya mahal atau gimana, tapi once you start you have big why tadi yang aku sebutkan. Terus ada reseller all shop. Iya, pengalamanku dulu waktu aku SMA, aku dan temanku join di sebuah reseller all shop, jualan casing. Hasilnya lumayan, asal kalian harus rajin promosi, harus punya niat yang kuat, kalian harus punya big why tadi. Kalau enggak, I don't think kayak nggak bakal jalan. Karena memang reseller itu ada sangat banyak downs-nya daripada up-nya. Tapi aku bukan menakuti, aku berbicara fakta. Kalau kalian mau, silahkan. Terus yang ketiga ada thrifting ideas. Thrifting ideas ini kalau kalian tahu baju-baju yang dijual bekas-bekas, tapi bukan ya yang dibentuk fancy kayak gitu. Itu bentuknya thrifting, bisa dijual di Instagram. Biasanya anak-anak
nyarinya di toko-toko yang murah terus dijual lebih mahal. Wow, itu batinnya jos guys. Terus yang keempat ada food and beverage. Kalau memang kalian punya minat dan bakat di bidang masak, makanan, minuman, kalian boleh buka. Misalnya kalian bisa bikin dessert box. Go! Start your own business dari food and beverage tadi. Next. Next. Jir. Oh, apa kata mereka yang udah memulai bisnis sejak kecil? Oke, jadi aku sudah survei ke teman-teman. Aku tidak akan sebut siapa namanya, aku hanya sebut umurnya aja. Beberapa teman-teman aku, kolega, yang sudah mulai bisnis ini dari kecil. Langsung aja, next. Kalian mungkin bahkan, oh, ini kerja apa? Cuman it's real loh guys, ini menghasilkan. Next. Oh ini. Hai, nama saya Luna, kalian bisa baca sendiri ya. Umurnya baru 15 tahun, bisnis yang sekarang ditekuni adalah jasa tulis. Kalau kalian mikir, apa jasa tulis apa? Nulisin, tak? Iya benar, nulisin pekerjaan orang, nulisin atau handwriting kalian itu ditulis. Karena udah punya interest sama nulis dan juga bawa enjoy aja, akhirnya bisa menghasilkan jasa buat bisnis jasa tulis. Lumayan, nggak ada modal, commission kan ini, nggak ada modal, kalian bisa dapat duit. Bisa dong, ini ada tipsnya juga. Aku tanya tipsnya. Buat buka bisnis kecil, jangan gampang ngambil perasaan orang lain. Yang bilang itu nggak akan menghasilkan duit seberapa, melainkan kamu melakukan sesuatu yang memang kamu kuasai. Jadi kalau kamu suka nulis ya go start writing. Kalau memang suka gambar ya udah suka aja menggambarkan buat seseorang. Jadi nggak akan jadi masalah atau beban once you start the business. Next. Takut. Oh ini sudah ke next. Oh iya ini. Ini juga aku mewawancarai salah satu anak dari hasil art commission. Dia memang suka gambar. Gambarnya menurut aku juga lucu banget ya, aku nggak bisa gambar soalnya, bagus. Dan dia juga bilang dia masih umurnya 16 tahun dan dia anaknya tipe yang pemalu buat minta uang saku ke orang tua. Tapi dia pengen punya wishlist kayak aku pengen beli album ini, aku pengen beli ini, tapi nggak berani minta orang tua, jadi dia buka art commission. Yang pastinya dia punya tips dan trik. Teman-teman nggak bisa kasih banyak karena menurut aku kuncinya itu dari diri sendiri. Harus bisa menerima dua atau apa? Oh salah, maaf teman-teman aku ngomongnya ngelantur. Pokoknya cukup percaya diri aja sama kemampuan masing-masing. Kalau memang dirasa art commission ini memang bidang kalian, ya udah jalani aja. Dan aku juga udah menemukan kok beberapa freelancer art kayak illustration gitu yang memang dia memang sudah menekuni itu dari kecil dan sekarang udah gede bisnisnya kayak gitu. Next. Sudah next kah ini? Oke. Ini aku dari Telegram atau Twitter, kalau kalian tahu cyber, how to explain di sini. Pokoknya di sini aku mau mengajarin dia dan dia nggak mau pakai nama identitas aslinya karena dia masih pakai cyber. Umur dia baru 17 tahun dan belum ada kesibukan, maksudnya nggak ada kesibukan selain memulai bisnis ini. Kak, dia juga bikin edit karena dia bisa ngedit dan dia suka K-pop, jadi dia benar-benar ngebuat sebuah kayak komisi gitu. Jadi di situ teman-teman bisa lihat itu ada Sulgi cantik, ada San Choi San, ada Jenny, dia edit bentuknya. Dan itu dia jual kalau nggak salah satu pair itu 12.000. Dan itu nggak ada modal. Jadi kayak wow, dan quiet banyak ya yang mau, yang minat. Kata dia lumayan sih penghasilannya buat seumuran dia gitu. Terus yang penting ada niat sih, ada niat buat terus maju dan buat meskipun usahanya masih kecil, maksudnya bisnisnya masih kecil, tapi ya lumayan buat menghasilkan sendiri gitu. Ya itu, if you guys want to know about cyber, ya nanti bisa tanya sama aku lah ya. Next. Ini ada small business yang aku sebutkan tadi, ada thrift, terus ada homemade. Ini aku ambil dari Instagram asli orangnya guys, dia followernya juga nggak banyak-banyak amat, tapi aku lupa siapa. Tapi yang aku tahu dia memang niat jualan gitu, maksudnya jualannya memang diawali dari nol banget. Dulu foto-foto dia biasa banget, modalnya cuma kamera Oppo. Sekarang udah pakai jasa kamera yang udah bagus gitu, maksudnya ya buat gitu. Oh ya, sebelum aku mengakhiri, ini kan udah terakhir, sebelumnya aku mau ngasih tahu kamu, kasih tahu teman-teman juga. Ada salah satu pembisnis yang membuatku wow banget, adalah Sven Mahisa. Kalian tahu Sven Mahisa nggak? Nggak usah tahu juga, nggak apa-apa. Sven Mahisa ini dia ada berawal dari hobi suka ngoleksi baju-baju gitu. Baju-baju dikoleksi kayak baju dikoleksi terus bajunya mahal-mahal Gucci gitu-gitu. Tapi balik lagi, Kak, tapi kan dia kaya, dia punya privilege. Kan orang privilege, orang kaya itu kan gampang buat mulai bisnisnya. No, enggak. Dia pernah cerita, waktu itu dia masih SMA dan dia memang nggak dikasih uang saku sama papahnya. Memang dia dicetak atau dibentuk buat ya udah kamu kerja sendiri buat memulai usaha itu. Akhirnya dia menjual baju-baju tadi, dia nggak tahu dia kelola sendiri, dia sama temennya. And then
ini udah gede nih, bisnisnya udah gede karena Cindo udah well known banget. Dan ternyata ada satu down-nya adalah uang dia ditipu atau dia rugi 2 miliar atau 1 miliar ya. Memang harga yang dijual waktu itu branded gitu guys. Terus dia kayak mau stop gitu karena nggak bisa ini, papahnya udah marah-marah kayak bisnis apa sih gini. Kalau kalian ngira orang kaya atau orang yang punya privilege lebih itu bisa punya keuntungan lebih gampang, enggak. Nyatanya dia juga sama kayak kita, dia juga start dari nol, dari yang dia sudah punya bermiliar-miliar dan ditipu sampai ruginya 1 miliar lebih. Akhirnya dia mulai lagi dari nol, di mana teman-temannya juga kon sopo, kon wis gagal. Ya udah dia mulai lagi dari nol dan alhamdulillah nggak tahu ya, sekarang dia songong, tapi songongnya itu menghasilkan, paham nggak sih? Kayak ya terus kenapa? Aku kan bisa gitu kayak gitu, kayak intinya memberi semangat songong, tapi dia memang kaya. Tapi di sini dia mau menegaskan lagi, teman-teman juga boleh, aku mau menegaskan, kenapa dia kok bisa batinya tuh sampai ratusan juta? Karena memang barang yang dia jual itu memang satu barang pun itu 10 juta. Jadi balik lagi ke teman-teman. Kalau memang misalnya teman-teman punya out commission dengan sejumlah harga 10.000, ya kalian bisa prediksi lah ya, berapa kira-kira untuk bertahun ke depan aku bisa dapat 100 juta yang nggak mungkin karena cuma 10.000. Ya aku cuma mau memquiet well aja. Kalau misalnya 10.000, kalian kalau berani jual harga yang lebih mahal, kalian bisa dapat keuntungan yang lebih banyak juga. Kayak gitu sih. Next slide itu ada quotes penting, tapi bukan dari aku. Tuh, ini nggak tahu. Oh ya, your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Stop buat ngelihat orang lain. Stop, jangan. Karena anak-anak zaman sekarang tuh insinyur ya, insecure. Stop, jangan. Focus on yourself, belajar yang banyak. Kalau misalnya kalian memang punya cita-cita mau jadi atlet, ya udah. Start to be an athlete, belajar dari nol juga. Kalau kalian mau masuk UNER, ya belajar agar masuk UNER. Kalau mau skripsi, ya udah dijalani aja. Jangan dilihat kehidupan orang lain. That's all for me. Thank you. Oh ya, thank you. Kurang fancy ya closingnya. Thank you Kak Arimbi. Oh my god, bagus banget tadi presentasinya. Itu pakai jasa juga atau bikin sendiri Kak? Enggak, aku murni kok bikin sendiri, aku nggak pakai jasa. Oh, bikin sendiri, oke. Setelah ini, Kak Arimbi stay di situ ya. Kak Arimbi stay, kita bakal buka sesi tanya jawab. Mungkin beberapa dari teman-teman udah kayak nge-keep pertanyaan, atau kalau malu-malu boleh lewat kolom chat. Itu ada kolom chat di bawah, bisa kalian ketikkan pertanyaannya. Atau mungkin ada yang mau bertanya? Ini Kak Arimbi sudah bersedia menjawab pertanyaan kalian. Sesusah apapun itu, Kak Arimbi sudah jago ini. Udah kelihatan tadi waktu menjelaskan. Sampai dunia cyber juga tahu ya, Kak? Ya, karena Oke, dia mau bertanya nggak? Kenapa, Kak? Aku juga mau cerita sendiri ya, karena aku kemarin baca-baca di Shopee sama Tokopedia itu rasis kalau buat merchant. Jadi kasihan adik-adik di sini, daripada kalian harus dirasiskan oleh mereka, ya mulai aja open commission atau buka dodolan deket-deket rumah, itu termasuk bisnis loh, ya kan? Kalau Kak Vita gimana? Tapi kalau ya masih belum, cuman ada keinginan, tapi mungkin masih dipikirkan dulu. Oh ya, kalau boleh tahu tadi Kak Arimbi kan mention tentang Shopee ya. Ini sambil nunggu teman-teman ada yang tanya, aku mau tanya dulu. Kan tadi Kak Arimbi mention tentang Shopee. Kata Kak Arimbi kan agak susah, dan itu kenapa diputuskan untuk tidak di-input tadi, karena kan kita nggak mungkin jelaskan sebegitu detailnya kan. Tapi kalau Kak Arimbi sendiri, menurut Kak Arimbi paham atau nggak sama mungkin detail gimana buat daftar Shopee-nya atau buat jalanin Shopee-nya itu tadi? Paham nggak kalau Kak Arimbi? Jadi kebetulan di sini aku jadi divisi entre di himpunan sastra Inggris. Jadi di situ memang ada proper buat jualan di Shopee atau Tokopedia kan. Tapi aku dan timku sudah mulai mencoba di Shopee. Itu memang udah berhasil kedaftar, sudah ada merchant-nya, sudah berdiri tokonya di Shopee. Tapi waktu kita mau kirim barang itu benar-benar ruwetnya tuh, ya Allah ya Robi. Aku nggak tahu di sini karena sistemnya kita reseller atau dropship, jadinya tuh ruwet yang walah boh gitu loh, kayak alawes mending dodol nih IG ya tak COD-an kayak gitu loh istilahnya. Sebenarnya sebenarnya nggak yang sulit-sulit banget sih. Asal kalian tahu aja. Mungkin waktu kalau yang di Tokopedia sendiri bukanya itu sebenarnya gampang kalau buat bukanya. Cuma untuk kalian buat toko-toko kecil tuh kayak benar-benar didiskriminasi gitu loh. Soalnya ada salah satu admin aku juga buka di Shopee, dia buka upload foto yang sama dari Google juga, itu benar-benar nggak boleh, harus dari katalog sendiri. Nah masalahnya adalah kita reseller, how tuh ngefoto barang yang nggak ada di dunia nyata gitu loh, how. Jadi ya itu tadi, Shopee lumayan peleh-peleh ya, tapi nggak apa-apa kalau kalian mau mulai. Nggak apa, kalau mau mulai mungkin kalian masih bingung, kalian bisa jawab Kak Arimbi langsung. Kayaknya Kak Arimbi bersedia kan menjelaskan lewat mungkin personal chat gitu, biar lebih gitu ya. gitu.
Iya, boleh, Oke. boleh. Oke, kalau gitu ini nggak ada yang mau tanya beneran. Ini nggak ada yang mau hadiah gitu. Ini tadi Kak Arimi sudah bocorin kan total hadiahnya. Cuman buat satu Iya. orang dari tugasnya juga, atau mungkin nanti Kak Arimi bisa ciprat-cipratin kalian poin dari kalian bertanya ke Arimbi. Mungkin ada yang mau tanya, kalian di sini ada yang udah buka mungkin food and beverage, atau tadi kayak jasa tulis, jasa gambar. Itu benar-benar menurut aku ya, untuk anak-anak usia SMP, SMA itu menguntungkan banget. Apalagi anak-anak muda sekarang itu benar-benar, kalau dibandingkan sama diri aku sendiri, personally, aku nggak bisa ngedit, aku nggak bisa ngapa-ngapain, dan mereka bisa ngedit kayak yang tadi Kak Arimbi tulis di PowerPoint atau ditunjukkan tadi hasil gambarnya tuh benar-benar bagus sih. Dan itu, wow, aku yang nggak bisa ngapa-ngapain tuh berpikir keras gitu. Aku juga mau nambahin juga, sebenarnya nggak yang aku sebutin tadi aja yang bisa dibuat bisnis di usia muda, tapi sebenarnya banyak. Cuman aku aja yang nggak tahu karena memang usiaku sudah tua. Kita terlambat ya mengetahuinya. Iya, kita telat tahunya gitu. Cuman kalau dari hobi sendiri sebenarnya bisa kok menghasilkan gitu. Yang aku tahu biasanya anak K-pop itu bisnis apa sih? Photocard. Iya. Iya, photocard biasanya, atau kalau nggak just tip. Iya, ini ada pertanyaan. Pertanyaan untuk Kak Arimbi dari Kak, Arimbi. Aku Arimbi. Oh, hai Arimbi. Hai Kak, aku Arimbi. Aku mau tanya, kalau memang kita butuh budget untuk bisnis, itu enaknya pinjam ke orang tua atau nabung dulu atau morotin uang ke kakak aja? Wah, pinter ini, pertanyaannya bagus. Oke. Oke, Kak Arimbi gimana jawabannya? Coba jawaban terbaik dari Kak Arimbi. Sebenarnya terima kasih ya Arimbi. Makasih ya Arimbi buat tanyanya. Sebenarnya ini pertanyaan menarik sih. Karena kan usia muda kita uang saku terbatas, tapi kita pengen punya bisnis. Gak apa-apa, kekeluargaan itu perlu. Apalagi ikatan saudara. Tapi di sini aku mau menekankan lagi. Ketika kalian mau mulai bisnis, itu aku mau bear in mind di kepala kalian kalau itu start dari kalian, start dari nol. Gak apa-apa, itu oke buat pinjam teman, buat pinjam orang tua, atau memang kalian punya modal sendiri dari tabungan kalian, it's okay. Apapun itu, mau morotin kakak juga gak apa-apa. Ya gak apa-apa banget. Dan menurutku, tapi ada baiknya kalian punya tabungan sendiri gitu. Aku dulu pernah minta orang tua 200.000 itu waktu SMP, itu zaman apa ya? Bisnis apa sih aku ya Allah. Aku kilaf banget, itu bener-bener aku gak punya big why yang aku sebutin tadi, jadinya uangnya gak balik, alias aku gak balik modal. Dan akhirnya malu ke orang tua gitu, kayak malah aku jalur duit tapi gak menghasilkan, tambah kayak beban dewe gitu. Jadi mendingan harus bisa ambil resiko dari uang sendiri. Aku prefer gitu sih. Oke sih, seperti itu. Adakah pertanyaan lain? Oke. Tuh, Arimbi didengarkan bisa nabung dulu aja gitu. Nabung dulu biar bisnisnya lebih barokah nanti. Betul ya Arimbi ya? Betul kan? Halo, suaraku kedengaran nggak? Ya, kedengeran kok, kedengeran. Oke, ini ada pertanyaan kedua dari Kansa Virus Naila. Hai Kak, aku Kansa. Izin bertanya, kalau mulai bisnis online kan bisa punya relasi. Gimana sih Kak caranya biar bisa punya relasi yang luas? Nah, Kak Arimbi ini cocok pertanyaannya. Silahkan dijawab, Kak. Oke, gimana sih caranya biar punya relasi yang luas? Gimana ya? Kalau kita mulai bisnis dari nol, private to private, aku tuh anaknya sebenarnya introvert ya. Enggak, bercanda. Introvert to extrovert, bercanda. Kadang tuh males banget sosialisasi, kadang tuh pengen sosialisasi. Dan justru aku males call, males bener-bener yang males banget, karena harus interaksi buat promosi. Aku kan udah bilang aku benci promosi. Dan gimana nih caranya? Aku punya tips buat kamu yang nggak suka. Aku bingung harus gimana mulainya. Pertama, kamu tawarin saudara kamu tawarin keluarga kamu tawarin teman-teman terdekat kamu. At least kamu punya kan. Nanti kamu mulai publik ke Instastory atau tentang ya sosial media kamu. Aku yakin ada satu teman aku, menurut pengalaman aku, dia waktu itu aku masih SMP, dulu zamannya dodolan ini guys. Dulu BlackBerry, apa sih Rek? Pokoknya casing HP BB, paham gak sih? BlackBerry, aku masih ingat. Ya itu, dia anaknya nggak terkenal di sekolah, tapi dia pede aja pakai broadcast BB. Halo guys, aku jualan. Terus aku kayak, wah marketing yang bagus ya. Dia padahal nggak terkenal, aku nggak tahu. Jadinya aku kalau beli, kamu beli di mana itu casingnya? Itu loh, anak 7E, anak 8E, dia dodolan bagus, DBC wingi. Oh oke, aku jadi kayak, oke, nggak apa-apa. Mulai aja promosi dari teknologi tadi. Nggak usah takut. Ya memang awalnya nggak ada, tapi nanti lama-lama pasti ada. Soalnya aku dulu mulai bisnis juga nggak ada siapa-siapa, ya aku punya aku, tapi aku JB-JB aja kenalan, hey sesama bisnis kayak gitu. Gitu sih. Semoga membantu ya Kansa. Oke, semoga membantu ya kan saya jawabannya. Intinya tadi kalau kata Kak Arimbi sih, untuk mudah dipahami sih kita harus SKSD dalam konteks yang positif ya. Jangan SKSD yang benar-benar sok dekat gitu. Tapi
kalau bisa kita ada koneksi sama mereka pelan-pelan. Nah, ini ada pertanyaan lagi, satu. Oke, kalau masih ada pertanyaan lagi boleh disampaikan nanti di grup WhatsApp aja ya, soalnya kan kita waktunya limited banget. Ini ada pertanyaan terakhir dari Ovid Rahma. Hai Kak Arimbi, aku Ovid. Nggak ada Arimbinya sih, aku tambahin aja. Mau nanya nih, perlu nggak sih Kak kita punya modal dulu, baru usaha? Soalnya ada yang bilang mulai dulu aja usahanya. Jadi kayak modalnya, pokoknya dimulai dulu aja gitu. Gimana nih Kak Arimbi? Aku setuju sih. Perlu nggak sih kita usaha ada modal? Tergantung nih, kalian mau bisnis apa dulu. Kalau bisnisnya kayak commission yang aku sebutkan kayak jasa tulis, jasa gambar, nggak usah modal. We can start anyway, kapan aja anytime. Tapi kalau misalnya kayak food and beverage, kalian misalnya mau bikin dessert box, kalian pasti butuhkan Milo, susu, kayak gitu-gitu, plastik buat packagingnya. Nggak mungkin kalian nggak punya modal. Tapi di sini yang aku mau tekankan adalah, soalnya ada yang bilang mulai dulu aja usahanya gitu. Betul, usahanya itu mulai dulu aja. Berapapun uang yang kamu punya untuk modal, ya udah itu yang kamu pakai buat jualan kamu. Yang aku tadi sebenarnya ini relate sama pertanyaannya Kansa, Arimbi. Ini pertanyaannya relate sama punyanya Arimbi. Kalau bisa mau memulai bisnis, kalian harus tahu dulu bisnis apa yang kalian mau tekuni. Misalnya aku mau jualan food and beverage, berarti kan harus punya modal. Oh, barangnya, oh aku suka bikin chicken pop. Buat bikinnya harus butuh berapa ya, gini-gini. Oh, aku harus memperhitungkan gitu. Ya kalian kalau mau bisa boleh pinjam orang tua atau pakai uang sendiri. At least usahanya dimulai dulu. Urusan berhasil atau enggak, at least you trying. Karena nggak semua orang tuh gampang buat memulainya. Jadi menurutku once you start, nggak apa-apa, mulai aja dulu. Usahanya nanti aku yakin kalau produk atau jasa kalian udah laris, pasti balik modal. Percaya deh, bisa balik modal meskipun nggak banyak, tapi balik duitmu. Percaya. Oke. Ini pengalaman ya, Kak Rimbi udah pengalaman, bener-bener pengalaman. Aku saksinya, kita dulu sama-sama pernah jualan di kampus itu udah sering. Jadi Kak Rimbi ini benar-benar udah pengalaman di bidang kayak bisnis. Aku juga tahu Kak Arimbi ada bisnis tuh, aku juga tahu, tapi aku nggak bisa bilang ya kalau Kak Arimbi tidak mengizinkan gitu. Oke, jadi tadi itu adalah sesi tanya jawab. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, mungkin tadi malu buat tanya, atau mungkin teman-teman udah mulai bisnis, cuman kayak ditutup-tutupin, aku nggak mau bilang dulu ke teman-teman, nanti ketahuan aku bisnis apa, aku PC Kak Arimbi aja buat kritik sarannya gimana. Boleh banget. Kak Arimbi soalnya fast respon banget, ada di WhatsApp itu fast respon banget. Oke, thank you Kak Arimbi buat materi dan sesi tanya jawabnya. Semoga tadi bermanfaat. Semoga teman-teman di sini mungkin ada yang terketuk pintu hatinya untuk membuka bisnis ya, seperti Kak Arimbi. Ini calon business woman ini. Tepuk tangan dulu buat Kak Arimbi. Oke. Terima kasih Kak Arimbi. Oke, selanjutnya ini belum selesai, tapi ada satu tadi yang di awal aku sebutkan, yaitu penugasan, yang mana penugasan ini akan diberikan reward nantinya untuk pasti yang terbaik. Dan terbaik itu bukan dari visualnya aja, tapi dari bobotnya nanti di dalam penugasan kalian tuh apa aja. Udah penasaran kan? Kita nggak sama Kak Arimbi lagi kok, tenang aja. Ada kakak cantik lainnya habis ini. Langsung aja kita panggil Kak Anissa untuk bisa menjelaskan materi penugasannya bagaimana. Kak Anissa. Iya Kak Bita, terima kasih atas waktunya. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Anissa Mutiara, dan seperti yang dibilang Kak Bita tadi, di sini aku akan menjelaskan mengenai materi penugasan pada hari ini. Nah, untuk kalian yang tadi udah benar-benar mendengarkan Kak Indi, pasti bisa kok mengerjakan tugas ini, karena tugasnya gampang banget. Oke, kalau gitu langsung saja ya kita masuk untuk materinya. Untuk kakak operator, bisa minta tolong share screen. Oke, teman-teman, udah pada bisa lihat ya file penugasannya di layarnya kalian. Nah, pada materi hari ini, tugas yang diberikan yaitu peserta diminta untuk merangkum, merekap, atau menuliskan kembali apa yang telah didapat selama mengikuti materi BISA, lalu membuat konten yang diupload di Instagram dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, konten diupload dalam bentuk story dan satu post pada feed Instagram dan pada akun pribadi masing-masing peserta dengan akun Instagram tidak di private. Nah, untuk poin pertama ini udah jelas ya, teman-teman. Jadi, kalian itu diminta untuk post konten yang kalian buat dalam bentuk story dan feed Instagram. Nah, untuk feed Instagramnya ini, kalian hanya diminta satu post aja. Tapi, untuk jumlah slide-nya, kalian bebas. Mau bikin satu slide, atau 2 slide, 3 slide. Bebas ya, teman-teman. Yang terpenting di sini adalah di postnya itu di akun Instagram pribadi dengan akun yang tidak di private. Karena nanti konten yang kalian upload akan dinilai oleh kakak-kakak panitia. Lalu yang kedua,
Peserta dibebaskan untuk berkreasi dalam membuat konten agar terlihat semenarik mungkin. Konten yang dibuat tidak boleh mengandung unsur sara. Jadi di sini kalian bebas untuk berkreasi. Gimana caranya konten itu bisa terlihat menarik dan pastinya isinya itu bermanfaat buat para pembacanya. Dan juga perlu diperhatikan ya teman-teman, konten yang dibuat tidak boleh mengandung unsur sara. Lalu yang ketiga, konten yang diupload, baik story maupun feed, wajib menandai atau memberi tag ke Instagram @kkn64unair_dukukupang. Yang keempat, pada feed Instagram, peserta wajib mencantumkan nama lengkap dengan caption bebas sesuai kreativitas peserta, serta wajib juga mencantumkan hashtag sebagai berikut. Hashtag KKN BBM 64 Unair, hashtag KKN 64 Unair _kelompok 253, hashtag LPPM Unair, hashtag SDGs Unair, hashtag Unair Mengabdi, hashtag Unair Hebat, dan hashtag Pengmas Unair. Untuk poin keempat ini juga sudah jelas ya teman-teman. Untuk hashtag dan nama lengkap sifatnya wajib. Selanjutnya, untuk deadline upload tugasnya yaitu pada tanggal 13 Agustus 2021. Dan yang terakhir, yang keenam, konten yang telah dipost pada feeds tidak boleh dihapus sampai dengan pengumuman pemenang pada saat acara penutupan, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021. Jadi, untuk tugas ini, khusus tugas ini nantinya akan diambil pemenang dan akan langsung diberi hadiah. Nah, untuk pemenangnya nanti akan diumumkan pada acara penutupan KKN, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2021. Jadi, sebelum pengumuman pemenang, postingannya jangan dihapus dulu ya. Untuk selanjutnya, buat yang pengen tahu apa aja sih yang dinilai untuk kontennya itu. Nah, untuk poin penilaiannya di sini yang pertama adalah kreativitas dari konten itu. Yang kedua ada informasi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah kesesuaian dengan ketentuan tugas yang tadi telah disebutkan. Sudah, gimana teman-teman? Gampang kan tugasnya? Ini nanti ketentuannya bakal di-share kan Kak ke grup WhatsApp? Iya, untuk ketentuan ini nanti bakalan di-share di grup WhatsApp. Tapi untuk materinya Kak Indi tadi tidak bakalan di-share ya. Oh ya, tentu jangan di-share. Kan nanti kasihan Kak Arimbi tadi sudah nge-rap katanya buat jelasin. Oke, makasih Kak Anissa untuk pemaparan ketentuan tugas di materi bisa pada pagi hari ini. Nah, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan soal penugasan ini bisa ditanyakan lewat grup WhatsApp. Kenapa? Soalnya kan kalau lewat grup WhatsApp nanti biar yang lain juga bisa membaca. Kalau misalnya pertanyaan kalian mungkin saja sama, jadi teman-teman yang lain juga bisa paham, oh aku harus seperti ini. Nah, jangan takut juga peraturan nanti bakal di-share di grup WhatsApp, jadi kalian tunggu. Dan untuk hadiahnya tadi udah disebutkan, untuk acara ini aja, ini spesial acaranya tadi, yang dibawakan oleh Kak Arimbi sama Kak Anissa ini, hadiahnya 50.000 untuk satu orang, lewat e-wallet. Soalnya kita jangan bayar cash-cash dulu ya di saat-saat pandemi kayak gini. Oke, kita sudah ada di penghujung acara, tapi sebelum kita menyelesaikan semua, kita rampungan semua, kita coba nyalain kamera dulu dong. Aku dari tadi nggak ngecek nih, apa kalian nyalain kamera dari awal sampai akhir. Ayo nyalain kamera dulu, soalnya kita bakal foto-foto dulu. Nanti foto kalian akan ada di Instagram KKN dari kelompok 253. Coba on cam dulu. Ini fotografernya siapa ya? Fotografernya yang mana? Oh oke, ada Kak Vero yang nge-screenshot. Teman-teman udah nyalain kamera semua belum? Coba nyalain kamera dulu. Teman-teman dari kelompok 253 juga nyalain kamera ya. Jangan dimatiin kameranya. Kalau belum mandi nggak apa-apa, nyalain aja. Mandinya habis ini. Ayo nyalain kameranya dulu teman-teman. Nggak usah pakai background, nggak apa-apa. Biar kelihatan aja mukanya. Sudah nyala semua belum? Ayo, kurang 4 orang nih kalau aku lihat. Kenapa Kak Vero? Nggak kedengeran suaranya? Mungkin aja dulu. Yang lain mungkin lagi ada kendala. Oh, oke. Kalau gitu kita screenshot sekarang aja ya. Oke, boleh. Kak Vero kasih aba-aba ya. Aku ambil 3 take ya teman-teman. Take pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Yang terakhir mungkin mau ada gaya tertentu, mau disamain.
Mau kayak apa kita ini? Jempol ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you Kak Vero. Jangan lupa nanti di-post ya Kak, biar bisa lihat. Kalau gitu, terima kasih untuk teman-teman dari kelompok 253 dan teman-teman yang udah hadir dari Karang Taruna juga. Aku Dita, perwakilan dari kelompok 293, ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja. Semoga informasi yang tadi disampaikan pada materi BISA atau ide bisnis pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk kalian yang mungkin mau merintis bisnisnya. Dan jangan lupa minggu depan, hari Sabtu, akan ada Zoom meeting lagi untuk pertemuan KKN, yaitu ada English Day, dan hari Minggunya juga ada materi tentang TPA. Itu juga ada hadiah-hadiah lain yang nunggu kalian, jadi jangan bosen-bosen sama kita, karena kesempatan ini nggak terjadi 2 kali, jadi sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap patuhi prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.